Pada malam hari ini, kalau teman-teman sempat stalking atau cari-cari di Instagram GKI Ngagel, gitu ya. Malam hari ini topiknya akan berbicara tentang belajar mengatakan ya, gitu ya. Ada apa sih dengan topik ini kok belajar mengatakan ya? Kenapa kok tidak gitu ya? Kenapa kok nggak tidak gitu ya? Oke, pada malam hari ini tentu dengan cuaca yang gerimis gitu ya. Nah, semoga perbincangan kita pada malam hari ini bisa mencair, bisa menghangatkan. Oke, saya tentunya di sini nggak seorang diri. Saya akan mengundang. Oke, baik, saya undang. Iya, ini dia rekan saya. Selamat malam. Selamat malam. Malam-malam, ya ini perkenalan dulu gitu ya. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Kalau sudah kenal harus disayang. Silakan ini perkenalkan. Ya ini bagi rekan-rekan yang mungkin siapa ini wajah asing, wajah baru. Monggo silakan. Iya, perkenalkan Bapak Ibu, teman-teman semua. Nama saya Vivi. Saya mahasiswi praktek 1 tahun di GKI Ngagel. Gitu. Saya dari Saat, terus jemaat aslinya dari GKI Gading Serpong. Oke, baik. Jadi namanya siapa? Vivi tadi ya, betul ya? Manggilnya namanya Vivi, betul ya? Ya. Oke, ya. Oke, ya. Selamat bergabung ini Vivi ya, yang akan pelayanan praktek di GKI Ngagel selama 1 tahun ke depan, gitu ya. Mungkin dalam jangka waktu setahun ini, mungkin nanti Vivi wajahnya akan terpampang di sini, gitu ya, di malam kesaksian online ini. Semoga gitu ya, dengan topik-topik yang menarik yang lain. Oke, ya, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang topik belajar mengatakan ya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan doa pembuka yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau masih terus memberikan kami kesempatan untuk waktu, untuk berjalannya acara malam kesaksian online ini. Kiranya Engkau sendiri yang harus memberkati acara ini sehingga acara ini boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan yang sekarang bergabung maupun yang nanti yang akan menontonnya Tuhan. Tuhan Kau berberkati perbincangan kami pada malam hari ini dan berkati juga peralatan yang kami gunakan. Berikanlah kelancaran supaya kami boleh kesaksian pada malam hari ini dengan baik. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang mungkin masih belum bisa bergabung, apapun keadaan mereka, berkatilah mereka sama seperti Engkau Tuhan yang memberkati kami pada malam hari ini. Kami akan mulai acara pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sebelum lebih lanjut mungkin disapa-sapa dulu ini Vivi ya. Nah, mungkin ada yang bergabung ini ada rekan-rekan dari Vivi atau jemaat dari Jakarta ya, GKI Serpong ya. Nah, boleh disapa-sapa dulu ini ya. Ya, kebanyakan Vivi kenal kali ya. Ada beberapa yang kenal. Oh, ada beberapa. Dari GKI Ngagel ini ya. Oh ya, pasti kalau itu gak usah diragukan gitu ya. Jemaat yang setia yang selalu gitu ya. Oke, ya, selamat bergabung gitu ya. Ya, bagi rekan-rekan mau saya sampaikan gini ya. Selama nanti kita saling sharing, rekan-rekan boleh menyimak, boleh kasih komentar, boleh bertanya, silakan tinggalkan di kolom komen gitu ya. Kita mengharapkan supaya kita nggak cuma kita berdua doang yang ngomong gitu ya. Rekan-rekan juga dituntut partisipasi aktifnya gitu ya Vivi ya, betul ya? Betul. Oke, mantap gitu ya. Oke, kita langsung capcus. Oh ya, sebelumnya gambar sama suara jelas ya. Dari rekan-rekan gimana? Boleh dikasih feedbacknya gitu ya. Dari Vivi juga gimana? Nah, semoga
lancar itu ya. Kalau saya minta maaf ini rekan-rekan kalau memang mendengar ada suara background sound, ya Vivi dengar nggak ya? Iya, kedengeran. Nah, iya saya mohon maaf ini ya. Rumah saya dekat dengan tetangga kita ya. Nggak mau kalah juga gitu ya. Mereka mau ikut siaran juga gitu rupanya ya. Oke, Iya, ya tapi nggak apa-apa. silakan. Masih Ya, kedengeran jelas. jelas ya. Oke, thank you Kak Tuti. Jelas, jelas. Oke, kita sama-sama jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita langsung capcus nih. Langsung ke kesaksian dari Vivi. Kenapa Vivi? Belajar mengatakan ya. Ada apa ini ya? Di balik topik itu, silakan. Iya, jadi sebenarnya awal pas lagi milih tema ini, itu saya keinget sama satu hal yang berkesan, eh, apa yang Tuhan pernah lakuin lah ibaratnya kepada saya. Jadi Oke. sebenarnya saya mau sharing bagaimana saya itu belajar mengatakannya kepada panggilan Tuhan untuk masuk sekolah teologi. Itu benar-benar pengalaman yang paling berkesan gitu. Jadi mungkin Oke. share agak panjang dulu di bagian sini. Nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau nambahin atau mau jelasin atau bertanya juga boleh. Oh ya, mohon maaf Kak. Oke. Kalau misalnya seandainya nih Iya. aku ngomongnya Mm-mm. Kakak mute dulu, apa boleh ya? Kenapa Vivi? Sorry, sorry. Kalau Oh, ngomong, tunggu. Kalau misalnya aku ngomong mungkin Kak Hari boleh minta tolong di mute supaya mungkin lebih jelas. oke, siap, siap. Saya Maaf ya mute. nih, Ini ya, maaf ya, ada. maaf ya Kak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biar Saya biar agak kurang konsentrasi gitu kan. konsentrasi. Enggak apa-apa, Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, iya, iya. tujuannya dari Ini ya. Vivi mungkin orang yang mudah terganggu nanti ketakutnya ke distract gitu ya. Iya, Enggak nggak apa-apa, bisa Vivi. distract. Kita ngikutin aja. Tenang aja. Oke, oke. Silakan. Iya, Monggo. oke. Oke, saya kedengeran ya suaranya dengan jelas. Oke. Iya, jadi saya ulang sedikit. Saya mau sharing bagaimana saya itu belajar berani mengatakannya kepada panggilan Tuhan masuk sekolah teologi. Itu jadi awalnya itu sebenarnya saya ingat banget waktu itu kelas 9, masih 3 SMP. Itu saya lagi mikir-mikir mau masuk kuliah kemana. Jadi waktu itu memang masih SMP, tapi udah mulai mikirin, udah mulai ditanyain juga, gitu kan. Waktu itu saya ingat banget, saya ada brosur universitas. Di brosur itu ada banyak tulisan kira-kira mana ya yang cocok buat seorang VB gitu kan. Cukup lama gitu ngeliatnya, cukup panjang. Sampai di bagian akhir di jurusan dan fakultas terakhir itu, herannya ya, saya nggak merasa ada satu yang benar-benar saya minati gitu. Meskipun memang ada beberapa ya yang mungkin menarik perhatian, kayak ini kayaknya bagus deh, ini kayaknya cocok. Tapi nggak ada yang benar-benar sampai bikin aku kayak ya mau gitu. Waktu itu agak pusingnya karena saya tuh mau milih sekolah SMA. Saya tuh mau pindah rencana SMA dari Penabur ya. Saya rencana mau stay di Penabur atau pindah. Nah, dua-duanya itu punya keuntungannya sendiri sebenarnya. Tergantung saya mau kuliah di mana. Jadi saya tuh mikirin kuliah di mana. Sampai waktu itu saya akhirnya merem, Kak. Saya merem, terus saya mikir, kira-kira jurusan apa ya yang lain yang nggak ada. Dan tiba-tiba muncul, Kak, kata pendeta. Ya sebenarnya mungkin nggak tahu ya kenapa munculnya pendeta, karena mungkin waktu itu dulu pas SMP saya tuh masih nggak kenal istilah-istilah kayak hamba Tuhan, evangelis, guru Injil tuh masih kurang familiar, jadi mungkin vocab itu yang ada, jadi itu yang muncul. Cuman itu Kak bener-bener langsung shock sih, langsung enggak gitu. Ya anak SMP bayangin kan, aduh enggak gitu, nggak bisa. Dan em, ya udah saya lupain gitu aja gitu. Tapi uniknya saya tuh saya tuh masih terus kepikiran Kak, kepikiran terus.
Sampai waktu itu ada satu kakak pembina remaja, dia itu baru masuk. Jadi dia habis sekolah, kemudian masuk praktek setahun, terus lanjut jadi pembina remaja di GKI Gading Serpong. Nah, anak-anak GKI Gas pasti tahu nih siapa. Satu kakak pembina itu datang, terus tiba-tiba saya pengen ajak ngobrol kakak itu. Saya tanya, kak bisa ngobrol sebentar nggak? Terus sudah ajak ketemuan, makan gitu. Saya tanya, kak, waktu itu kenapa mau masuk sekolah pendeta gitu lah. Di situ saya baru tahu, oh ada yang namanya panggilan. Nah, di situ kakaknya jelasin, iya kakak merasa terpanggil. Nah, panggilan orang tuh beda-beda, Vip, dibilang gitu. Jadi pengalaman kakak nggak bisa disamain sama pengalaman kamu. Setiap orang dipanggil Tuhan juga dengan cara yang beda-beda, pengalaman beda-beda. Dia ceritain dari sisi dia. Dan tentunya pasti ditanya dong, kenapa memang ya kok nanya, gitu kan? Ya, saya sharing cuma satu orang itu aja. Ke satu orang itu. Sisanya saya masih menutup berita itulah istilahnya, karena saya masih nggak mau. Gitu. Dan ketika setelah saya ngobrol sama pembina itu pun, saya masih menolak gitu. Cuman, oh gitu, Kak. Oh ya udah gitu. Nah, kakak pembina saya itu dia itu masih suka tanyain saya gitu, gimana gimana gitu. Tapi saya masih yang nggak tahu lah kan, nantilah nantilah kayak gitu lah. Sampai sebenarnya kalau mau diceritain agak panjang ya, ada beberapa memang tanda yang Tuhan kasih yang masih saya ingat sampai sekarang sebenarnya. Cuman kalau mau di langsung fast forward singkat cerita, itu tiba saya di kelas 11 semester 2. Nah, itu kan dari kelas 9 ya, 10, 11 sampai 11 semester 2. Itu saya on off, jadi kepikiran, nggak kepikiran, kepikiran, nggak kepikiran. Sampai di kelas 11 semester 2, ini tuh udah bener-bener harus tentuin jurusannya apa. Karena pembukaan kuliah itu dimulai di kelas 12 semester pertama, di bulan Agustusnya, jadi harus udah bener-bener milih. Nah, di situ Kak, saya itu udah bener-bener nggak mikirin soal jadi sekolah teologi. Saya udah benar memutuskan untuk milih jurusan yang sekuler gitu. Saya juga udah cari pendaftaran bagaimana dan lain-lainnya. Uniknya, ketika saya udah nggak mikirin lagi sama sekali, tiba-tiba di satu persekutuan gitu kan, biasanya persekutuan kumpul kelompok, tiba-tiba ada satu kakak perempuan. Saya ingat saya sempat mention tentang pergumulan panggilan ini, terus dia tiba-tiba nanya, Kip, kamu gimana jadi masuk teologi? Aduh kak, langsung duh, aku langsung bilang, oh enggak kak, itu nggak jadi. Tapi meskipun aku ngomong gitu ya kak, itu tuh bener-bener terus kepikiran. Sampai akhirnya, singkat cerita lagi ya, itu kan kelas 11 semester 2, di bulan Juni, Juli itu kan liburan ya, kelas 11 masuk ke kelas 12 itu kan lagi liburan, itu saya ada retret remaja di gereja saya, di GKI Ganesha Serpong. Nah, di retret itu, biasalah KKR kan, saya itu sebenarnya panitia waktu itu, jadi nggak terlalu ngikutin acaranya sebenarnya. Biasa kan sibuk-sibuk gitu. Cuman, waktu itu KKR saya lagi ngikutin. Saya duduk di bagian tengah, deket aisle. Jadi deket apa ya kak, yang namanya kayak semacam lorong ya. Bukan lorong, ya barisan tengah itulah ya. Jalan tengah itu. Saya duduk di situ, terus mulailah KKR. Dari pertama, panggilan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sampai yang biasanya yang ketiga, panggilan kepada orang-orang yang merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Di situ saya cuma bisa nunduk. Saya ingat banget saya cuma bisa nunduk. Saya ingat ada beberapa orang yang maju lah, angkat tangan. Kan berasa ya deket deket jalan itu. Saya cuma nunduk aja. Nggak berani lihat juga siapa yang maju. Masih mengeraskan hati. Intinya gitu, Kak. Terus setelah KKR itu, ternyata ada walking prayer. Jadi walking prayer itu kayak semacam jalan sendiri-sendiri, ngomong sama Tuhan, berdoa sambil jalan gitu. Nanti ada semacam tulisan-tulisan ayat di sebelah kiri dan kanan gitu. Nah, di walking prayer itu, kita juga dikasih secari kertas untuk nulis surat buat Tuhan. Di situ
saya bingung mau nulis apa. Karena saya ngerasa nggak ada topik lagi selain ya topik panggilan itu. Mau ngomong apa lagi, mau nulis apa lagi. Dan akhirnya saya lupa saya bakal nulis apa, tapi singkat banget karena sisanya saya benar-benar menangis. Di situ pembina saya yang saya ceritain itu dia lihat, dia rangkul, dia peluk saya. Karena waktunya udah malam banget waktu itu memang dia yang suruh masuk. Dan disitulah akhirnya saya berani mengatakan ya. Saya ngerasa ya Tuhan tuh beneran manggil. Karena karena kalau Tuhan gak manggil, saya nggak akan segelisah itu. Dan justru ketika saya mengatakan ya, di situ saya merasa ada damai sejahtera yang selama ini bertahun-tahun itu um, gak didapatkan gitu lah istilahnya. Rasa gelisah yang muncul-muncul itu hilang gitu. Dan saya janji sama Tuhan waktu itu kalau nanti ada KKR lagi, pokoknya saya mau maju gitu. Saya mau berjanji di hadapan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Tuh, masuk kelas 12 kan itu kan liburan masuk kelas 12, mulai teman-teman saya kan daftar SBMPTN, SNMPTN. Terus saya ya diem aja kan, saya nggak daftar. Terus mulailah teman-teman nanya, Fit, nggak daftar? Lu nulis nama kayak gitu? Enggak, gitu. Kenapa gitu kan? Dari situ saya mulai share ke teman dekat, mulai dari teman dekat sampai teman main, satu persatu pelan-pelan ya tentang ya mau masuk teologi, tentang bagaimana aku dipanggil sama Tuhan, seperti itu. Dan puncaknya di bulan Desember itu ada saat youth camp, saya ikutin, di situ ada KKR lagi, dan ada panggilan lagi untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu, di situ saya maju, dan saya didoakan, gitu. Dan ya itu benar-benar saya akhirnya merasa apa ya ada damai sejahtera gitu. Itu perjalanan saya dalam mengatakan ya itu kepada Tuhan. Gitu sih. Dan mungkin kalau ditanya sekarang ya Kak, sampai saat ini saya nggak pernah sih menyesal pilih jurusan ini. Karena saya benar-benar ngerasa Tuhan memperlengkapi, Tuhan kasih rasa cinta yang mendalam juga dalam melayani Tuhan. Begitu. Oke, ya boleh buka mic ya. Boleh Kak, boleh. Terima kasih banyak. Oke. Thank you, Vivi. Oke. Ya, itu dia rekan-rekan ternyata cerita di balik belajar mengatakan ya itu terhadap panggilan gitu ya. Ya, Oke. Ya, tadi saya mau membacakan komen ini, Vivi. Tadi ada yang sempat komen ya. ini ya. Buat Kak Tuti ini bersyukur. Iyanya termasuk ditodong untuk mengisi acara malam ini. Wah, Ya, kesediaan untuk jadi narasumber malam hari iya. ini itu ya salah satu jawaban iya juga gitu ya. Oke. Benar, Ya, terus benar. ini ada yang manggil juga ini dari siapa ini? Mungkin temennya atau apa Ya, ini? itu anak Karisa saat juga Puput. tuh. Anak saat, Oh, kader JB GKI juga. gitu ya. Iya, saya Oh dipanggil ya. Debbie sama adik-adik kelas di saat. Hai Puput. Oke. Ya, oke. Ya. Oke, kita langsung saja bagi teman-teman yang di saat mau tanya-tanya silakan gitu ya. Mungkin ada selama panggilannya CBB ini mungkin ada yang misteri monggo ditanyakan gitu ya. Ada yang kurang jelas silakan gitu ya. Gak menutup yang lainnya juga. Oke. Ya, Vivi, kakak mau tanya ini ya. Ya, Tadi kan Vivi sudah memikirkan dari apa ya? Saat orang-orang pada umumnya belum memikirkan gitu ya Vivi ya. Tiba-tiba ada terbesit tadi ngomongnya pendeta gitu ya. ya. Nah, kira-kira ketika uh, Vivi ya mau komitmen akhirnya akan mengambil keputusan ya udah saya masuk teologi. Nah, Vivi Ya. itu kan dalam lingkungan sekolah ya namanya orang sekolah itu mungkin ada trennya gitu ya Vivi ya. Entah entah mungkin teman segengnya ini misalnya, oh kuliah aku ngambil jurusan misalnya jurusan desain atau jurusan yang lagi in atau lagi ngehits misalnya, oh jurusan informatika. Nah, kira-kira perasaan Vivi gimana? Apa merasa ya apa ya?
asing sehingga nggak bisa diterima atau tertolak atau minder atau gimana, Bibi? Kalau saya ya waktu itu karena udah ngelewatin banyak keraguan, dan Mm-mm. saya justru udah lebih sering nolaknya di depan. Karena awalnya Mm-mm. kenapa saya nolak itu karena itu juga. Bukan lebih ke minder, Oh. tapi lebih ke Mm-mm. saya ngerasa itu bukan bukan saya gitu. Saya tuh orangnya tuh kayak lebih bebas gitu tipe orangnya. Terus saya itu Mm-mm. eh, dulu itu pendiam lah, lumayan pendiam. Kalau di geng tuh kan ada tipe-tipe orang yang biasanya saya tuh tipe orang yang pendiam, yang nurut-nurut aja, Oh. iya iya aja. Jadi bayangkan kalau saya jadi pendeta, kalau pengunjungan mau ngomong apa saya gitu. Jadi saya ngerasa, aduh nggak salah nih gitu. Jadi lebih ke arah sana waktu itu pergumulannya. Oh, Cuman setelah oke. akhirnya bisa ngomong ya, itu saya sih sangat percaya diri. Oke. Nggak ragu gitu Nggak ya, ragu. sudah nggak malu-malu, nggak apa wes Ya, pasti itu ya. Oke. Nah, sekarang ini ke lingkaran-lingkaran terdekat Vibi ya, relasi-relasi Vibi gitu ya. ya. Anggap kata ngomonglah orang tua ini ya. Namanya kan kalau anak punya keinginan jadi pendeta, kira-kira kalau orang duniawi ini pikiran kakak ya, maaf kakak kalau salah ini ya. Biasanya orang duniawi, waduh kamu jadi pendeta nanti kamu karirnya gimana ini? Maksudnya kurang terjamin ini. Nah, ada stigma-stigma seperti itu gitu itu. Nah, apakah gimana kalau dengan respon dari orang tua Vivi sendiri? Kalau dari orang tua, kebetulan papa itu memang penatua dari saya belum lahir kayaknya. Jadi dari muda Oh, tuh dia penatua gitu. Jadi mungkin dia em, cukup familiar dengan kehidupan hamba mm, Tuhan, mm, hidupnya juga dekat sama Tuhan gitu. Jadi pas lagi saya bilang tiba-tiba, saya panggil papa saya Dedi ya. Jadi tiba-tiba saya bilang, mm. Dad, gimana kalau Ubi masuk teologi? Nah, dia langsung positif responsnya. Dia Oh, langsung bilang, oh ya nggak apa-apa. Dan tentu saat mm, bagus, dia bilang gitu. Dia langsung rekomendasi, langsung support, langsung mau masuk mana, kayak gitulah intinya. Gitu. Kalau mama, memang mama itu yang awalnya justru masih agak ragu. Mama tuh mm. ngerasa eh, aku tuh kebawa emosi aja gitu. Karena kan memang saya tuh anak, kan saya dua bersaudara ya kak ya. Memang dari kecil tuh udah terkenal saya yang lebih bandel. Cici saya tuh yang lebih sopan lah, lebih sopan dan lebih pintar dan lebih segalanya gitu. Jadi, aduh anak kayak begini dia pikir mungkin ya mau masuk jadi pendeta, mau gimana dia gitu. Cuma sering berjalannya waktu, em, Tuhan meyakinkan mama juga sih. Lewat saya keterima kader, lewat mungkin banyak hal juga yang mama mungkin nggak share. Mama tiba-tiba bisa ngomong, iya mama yakin sama panggilan ini gitu. Dan itu juga salah satu konfirmasi sih sebenarnya Kak, kalau apa yang Oke. aku rasakan, pengalaman aku tuh beneran dari Tuhan gitu. Ya, Tuhan buka jalan istilahnya gitu Iya, ya. bener, bener. Betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Iya, iya, ya. Ngomong-ngomong tadi soal kader gitu ya. Nah, ini mungkin kebanyakan orang mungkin belum sering dengar, tapi bisa di apa ini? Bisa dijelaskan lagi nggak? Oh, Kader oh itu yang iya, seperti apa, Bibi? Nah, kader iya. sama keder itu lain tuh. Kalau keder itu takut saya. Kalau kader silakan, Bibi. Oh, iya. Kalau jadi mungkin ini bagi yang GKI ya. Kalau GKI Ngagel Mm-mm. kayaknya cukup familiar sama istilah kader. Tapi kalau GKI Gading Serpong itu memang kayaknya kurang familiar ya sama kader-kader itu. Di GKI itu kalau mau jadi pendeta itu ada kaderisasinya. Jadi harus ada tesnya sebelum masuk sekolah teologi. Jadi eh, proses proses kependetaan di GKI itu nggak bisa tiba-tiba mau jadi pendeta di tengah jalan. Jadi memang sudah ibaratnya di apa ya? Sudah dites dari awal. Kalau memang masuk mau jadi pendeta ya tes kader itu di awal. Terus dibimbing sampai akhirnya proses kependetaan.
Orang yang lulus tes itu adalah disebut kader gitu. Oke, iya iya, semacam persiapan gitu ya. Ya, 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 persiapannya cukup panjang gitu ya, ya, nggak ujuk-ujuk langsung segampang itu, ada proses-prosesnya gitu ya, ya. Oke, oke. benar. Iya iya. Iya iya. Berarti kalau Vivi di sini statusnya menjadi kader GKI, berarti tentu orang pilihan gitu ya. Orang yang sudah qualified, sudah terseleksi gitu ya. Oke. Oke, Vivi. Benar. Lalu pertanyaan selanjutnya. Iya, 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 iya. Pertanyaan selanjutnya. Boleh tahu nggak salah satu panggilan Tuhan yang mungkin Vivi masih ingat dan tadi sempat belum diceritakan? Oh, kayak semacam tanda gitu ya, tanda-tanda Betul, yang tanda. lebih jelas. Saya ingat satu tanda yang cukup jelas sampai sekarang tentang perjalanan waktu itu ya, ketika Mm-mm. dipanggil sama Tuhan. Itu waktu itu, jadi ceritanya saya itu udah berencana mau masuk jurusan teknik sipil. Ya saya sebut aja lah ya jurusannya. Oke. Mama saya tuh teknik Ya, boleh. sipil. Jadi saya tuh ngelihat, ih kayaknya asik deh teknik sipil. Saya suka fisika juga, suka matematika gitu loh, kayak ngitung-ngitung. Wah, Nah, waktu itu lagi mikir, mau masuk teknik sipil, apa ngikutin suara teologi ini gitu. iya. Di saat memikirkan itu, ada guru agama saya itu cerita, lagi ngajar tuh dia Mm-mm. cerita, Bapak dulu ya, itu sebenarnya dipanggil sama Tuhan sejak SMA. Tapi Bapak tuh Oh. lari dari panggilan Tuhan. Bapak masuk teknik sipil, dia bilang gitu. Terus Bapak kerja sampai 11 tahun, kemudian di Mei 98 kerusuhan, Bapak di PHK, dia bilang gitu. Mm-mm. Di situ Bapak sadar kalau Tuhan itu sedang menegur Bapak. Makanya, jadi Bapak itu memang udah agak berumur gitu ketika ngajar. Jadi that's why dia Mm-mm. mau ngasih tahu kenapa Bapak itu masih sampai tua itu juga masih melayani lah istilahnya. Karena memang dia Iya. telat masuk teologinya. Memang konteksnya waktu itu dia lagi bahas tentang keras kepalanya bangsa Israel di pelajaran agama. Cuman tiba-tiba dia Hmm. munculin cerita itu. Saya langsung blok, Loh. ngerti lah ya kenapa jelek. Ya, Mm-mm. gitu Iya, sih. iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Nah, ini kan tadi Vivi sudah sebutkan kalau memang panggilan tiap orang itu berbeda ya, Vivi ya. Betul, Nggak betul. bisa disamaratakan. Oh, Ya, misalnya Vivi dipanggil Tuhan dengan cara ini. Oh, belum tentu nanti yang lain nanti dengan cara yang sama. Nah, ya. kira-kira panggilan itu memangnya seperti apa sih, Vivi? Kalau boleh apa namanya? Apakah ada panggilan yang khusus atau yang umum atau gimana ini, Vivi? Oh ya, iya. Kalau kita bahas tentang panggilan orang percaya gitu ya Kak, itu kan kita tahu Mm-mm. ada dua ya, ada panggilan khusus dan panggilan umum. Panggilan umum itu ya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus yang di Matius 28 Oke. ayat 19 sampai 20 itu. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau panggilan khusus itu mungkin lebih ke profesinya begitu. Mm. Nah, nggak semua orang tuh punya panggilan yang sama, panggilan khusus yang sama. Panggilan umum pasti sama, orang percaya. Mau gimana, mau jadi dokter kayak, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi apa. Iya. Kita sebenarnya bertujuan untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kita memberitakan Mm-mm. Injil, kita eh, Iya. semacam apa ya, menyaksikan Kristus dalam diri kita gitu. Cuman untuk panggilan khusus ini memang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Gitu. Mm. Dan ya seperti anggota tubuh kali ya Kak. Mm-mm, Kan Paulus mm-mm. juga mengatakan kan ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga gitu mungkin ya. Setiap orang punya peran yang beda-beda gitu intinya. Dan ya bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya itu bisa menemukan panggilan kita masing-masing begitu. Dan semua pengalaman itu nggak bisa meratakan. Jadi jangan juga mungkin cari tanda kayak apa yang aku alamin ya karena belum tentu Tuhan tuh kasih tanda Iya. yang sama gitu, tapi yang pasti Iya. semua panggilan nggak mesti hamba Tuhan, mau jadi dokter kayak mau jadi
em, apa misalnya koki, misalnya kan mau jadi artis sekalipun, itu pun kita sebagai orang percaya kita mesti cari kehendak Tuhan, kita cari suara Tuhan, begitu sih Kak. Gitu ya. Jadi panggilan tidak melulu tentang teologi Iya, gitu ya. iya, Panggilan di profesi lain pun juga Tuhan bisa pakai gitu ya, Bibi ya. iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal panggilan, Mm, nah, kadang-kadang orang itu apa ya, rancu atau bingung membedakan. mm, Ini benar panggilan atau cuma mungkin aku ikut-ikutan atau mm, ini memang mm. kemauanku. Nah, ini bagaimana caranya membedakan gitu ya supaya gak salah gitu ya, jangan sampai oh ini mauku tapi saya state apa, saya menjustifikasi kalau oh ini panggilan. Nah itu kan Iya, salah iya, gitu iya. ya. Benar, benar, benar. Memang iya sih, kalau temanya belajar mengatakan ya itu pasti selalu ada hubungannya dengan gimana kita cari tahu kalau itu benar-benar kehendak Tuhan gitu ya. Mm, Nah, kalau misalnya berdasarkan pengalaman pribadi sendiri sih, em, saya selalu cari patokannya itu damai sejahtera. mm, Yang, tapi yang jadi masalah tuh gini, kadang-kadang kita juga susah bedahinnya mana damai sejahtera, mana mau cari enak gitu. Jangan kayak nyaman kita gitu lagi ya. nyamannya Iya, iya, gitu. iya. Karena damai sejahtera tuh nggak mesti nyaman loh. Kita Mm, bisa mm, mm, menemukan damai mm. sejahtera di tengah kesulitan gitu. Jadi itu yang perlu hati-hati sebenarnya damai sejahtera sama nyari aman, sebenarnya nyari enak gitu. Nah, Iya, 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 iya. kalau misalnya caranya ya untuk bedain Mm, mm, itu sebenarnya pengalaman orang tuh pasti beda-beda ya karena mendengar suara Tuhan itu sifatnya personal. mm, Nah, mm. mungkin bisa share-nya lebih kepada gimana sih cara Tuhan itu bisa menyatakan kehendaknya. Kalau misalnya Oke. kalau misalnya kita lihat ke Alkitab sedikit gitu ya, Mm, mm, em, kita tahu Tuhan itu bisa ngomong tuh secara lisan, kayak misalnya Samuel, mm, Tuhan dipanggil mm, Samuel, Samuel, mm, gitu kan? mm. Tapi Eli nggak dengar, Betul. karena itu sifatnya personal, Mm, mm, kan? mm. Tapi Tuhan juga bisa kasih lewat penglihatan lewat mimpi, ya kan? Yusuf waktu itu lewat Oke. mimpi, Maria lewat Mm, malaikat Tuhan yang datang secara langsung, iya. atau bisa juga bangsa Israel tahu kehendak Tuhan lewat tulisan Musa itu 10 perintah Tuhan yang di lisan Mm, yang terus dilanjutkan juga dari nenek moyang ke bawah. Jadi sebenarnya bisa banyak banget cara Tuhan itu untuk menyatakan kehendaknya sebenarnya. Nah, mm, untuk ngebedainnya adalah damai sejahtera itu, Kak. Gimana ya? iya, iya, Bagaimana iya, kita iya. bisa mungkin dengan kita kan sekarang kan udah bukan lagi lewat em, batu itu ya, yang kayak Musa itu kan pakai Iya. batu atau Mm, mm, lewat suara Tuhan gitu. Biasanya kita mungkin bisa sampai sekarang fenomenanya sih ada. Cuman satu yang Tuhan itu yang nyatakan yaitu lewat Alkitab. mm. Sebenarnya Alkitab itu udah cukup jelas sih untuk menyatakan kehendak Mm, Tuhan mm, karena mm. Alkitab itu kan firman Tuhan itu sendiri ya. Iya, Dan iya, iya. Tuhan kan. em, ya, ya. Dan kalau dari pengalaman pribadi sih dengan hidup dekat dengan Tuhan ya dengan merenungkan firman Tuhan, merenungkan Alkitab, berdoa, itu kita sendiri akan bisa ngerasa kok bedanya mana suara Tuhan, mana yang bawa damai, dan mana yang enggak. Mm, mm. Dan bisa juga Iya, lewat iya. konfirmasi orang lain. Mm, mm. Gitu. Mungkin Iya, itu yang bisa iya. saya jawab ya Betul, betul. berdasarkan pengalaman ya. Iya, bisa masuk akal gitu ya, make sense itu ya. Iya, Kalau iya. kita punya relasi hubungan yang dekat, pasti ya pasti kayak papa mama orang tua kita nanti kan kan Tuhan ya bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi dia bisa mengkonfirmasi, oh maunya anaknya kayak gini gitu ya. Bisa tahu lah ya. Kalau nggak deket gimana cara taunya gitu ya. Betul. Meskipun meskipun ya Kak, sebenarnya Mm-mm.
uniknya Tuhan itu gimana ya? Waktu itu ketika saya menghindar dari kehendak Tuhan ya, dari suara Tuhan, Mm-mm. itu juga saya sempat sempat jauh sama Tuhan, sempat kayak lupain panggilan Tuhan. Tapi Tuhan tuh bisa aja loh berbicara lewat orang yang Oh, nanyain oh. yang tadi aku sharing. Gimana panggilanmu? Mm-mm. Jadi Iya, sebenarnya kita iya, juga nggak bisa iya, membatasi kehendak Tuhan sih. Kalau Tuhan mau nyatain iya, kehendaknya, Tuhan pasti nyatain. Kita aja mau dengar nggak? Kita mau berani nggak ngomong ya gitu kepada Tuhan. Jadi iya, iya, kita yang paling tahu sendiri sih Kak, iya, iya, itu iya, surat betul, Tuhan betul, atau betul, bukan. betul, betul, Gitu. betul, betul. Ya, 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 ya. Nanti mungkin Hmm, mungkin di awal mungkin kita nggak tahu, nanti lama-lama kita akan lebih terlatih gitu ya. Itu kan dia juga iya, butuh latihan, butuh kepekaan iya, gitu ya. betul Oke, kepekaan bener. siap, 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 siap. Oke, ya, bagi rekan-rekan yang di sini yang masih bergabung, terima kasih masih tetap setia gitu ya. Masih tetap setia. Nah, justru jangan sia-siakan kehadiran kalian gitu ya, kehadiran rekan-rekan. Monggo yang sudah bergabung silakan Iya, bertanya atau komen, tinggalkan di kolom komen, nanti kita akan bahas, kita tanyakan gitu ya sama sang sang narasumber gitu ya. Oke, ya, 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 Vivi ya. Vivi kan tadi kan sudah berproses itu ya, untuk banyak proses yang Vivi sudah lakukan, lalui gitu ya. Nah, kira-kira dalam proses itu eh, suka dukanya apa, Vivi? Misalnya kalau Vivi sudah mengiyakan panggilan Tuhan, pasti kan ada apa ya namanya? Ada plus minusnya. Maksudnya gini, mungkin secara pergaulan mungkin nanti wah Vivi ini nanti lebih sok suci, istilahnya gitu ya, sorry ya, ini nggak tahu bener apa enggak ya, apa salah ya, gitu ya. Kadang-kadang kan kalau ya, oh masuk teologi, wah ini ya, golongannya yang suci-suci non duniawi, seolah-olah dunia ini kayak memisahkan antara yang duniawi dan surgawi gitu. benar-benar. Ada efek-efeknya nggak? Ada suka dukanya nggak? Gimana Vivi? Boleh share? Memang, memang saya berasa juga sih ada semacam kesenjangan gitu ya, Iya. kesenjangan antara orang-orang yang sekolah teologi sama yang enggak gitu istilahnya. Mm, 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 Hmm, mm, kalau dibilang duka sih mungkin nggak sampai duka ya, cuman mm, memang mm. em, ada kesulitan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang concernnya itu kepada hal-hal yang bukan jadi goal aku lagi. Kan maksudnya Hmm. orang pasti banyak yang concern dengan em, masa depan mungkin Ya, atau tentang ekonomi tuh. kecukupan finansial Mm-mm. seperti itu. Kemakmuran. Mm. Ya kemakmuran, kesuksesan gitu. Ah, Karena iya, memang iya. itu nggak bisa dipungkiri itu bisa jadi goalnya dunia ini kan. Maksudnya orang kan Mm-mm. ngejar itu kan untuk mungkin mendapatkan sukacita atau ya dengan segala pergumulan mereka, dengan segala latar belakang mereka, mereka punya semacam goal yang tersendiri. Nah, Mm-mm. itu yang jadi senjang karena sebagai hamba Tuhan, kehidupan seorang hamba Tuhan, saya ini nggak lagi mikirin tentang itu gitu. Mm-mm. Tapi di dalam dunia pelayanan kita mikirin tentang pekerjaannya Tuhan. Bukan berarti sama sekali nggak mikirin apa-apa ya. Maksudnya nggak ada plan sama sekali, nggak ada pengelolaan uang sama sekali yang nggak gitu itu terlalu ekstrim. Cuman kita kita Mm-mm. memang ya kami ya hamba-hamba Mm-mm. Tuhan ini kalau menurut saya sendiri ya Mm-mm. ya goal kita bukan itu lagi, bukan untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan harta dalam dunia ini, tapi kita maunya untuk istilahnya mendatangkan kerajaan Allah. Istilahnya Iya, kita mau melayani Tuhan, kita mau membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan. Itu tuh yang jadi goal kita. Jadi iya, uh, itu bukan jadi concern kita tuh soal hal-hal itu. iya, Nah itu tuh jadi kesenjangan tuh Kak. Karena ketika iya, iya, iya. mungkin aku jelasin ini, orang-orang kayak wah gitu kan langsung kayak anggap aku teriak dan segalanya.
mungkin mungkin menimbulkan ini ya, decak kagum dan tepuk tangan gitu. Wah, Iya, itu saya nggak bisa itu pasti gitu iya. ya. Hanya Iya. hanya Padahal, orang-orang khusus padahal itu. ya Kak, padahal ya, menurut menurut saya ya, em, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebenarnya goal kita juga seharusnya nggak seperti orang-orang yang nggak percaya itu. Seharusnya kita pun, ya sebagai orang awam pun, kita punya goal yang sama, gitu. Dan sebenarnya nggak cuman gini, masalah sebenarnya nggak cuman hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Saya menemukan banyak loh Iya. orang-orang awam yang di dalam pekerjaannya dia hidup sebagai hidup seperti pelayan gitu, seperti pelayanan. Mm-mm. Jadi goal meskipun Iya. mereka di pekerjaan, goal mereka bukan itu, tapi Mm-mm. mereka pakai profesi yang ada, yang dia punya, yang diberikan sama Tuhan, yang memang Mm-mm. jalannya dia untuk melayani gitu. Jadi sebenarnya ya nggak mesti hamba Tuhan juga sih yang Iya. apa ya, yang terlihat holy gitu. Ya itu yang saya rasakan. Iya, iya, iya. Setuju, setuju, saya setuju. Oke. Ya, Vivi, mau tolong tanya lagi nih, Ya, Vivi ya. ya, ya. Ini pengalaman kakak kakak pribadi nih ya. Hmm, hmm. Koreksi kalau kakak salah gitu ya. Nah, gini, kakak dulu kan ya bu, ya dulu kakak jadi Kristen ya jadi Kristen gitu ya. Cuma Hmm, jadi Kristen mungkin sebatas eh jadi jemaat gitu ya. hmm, hmm. Nah, namanya jemaat itu kan nggak terlalu aktif di pelayanan gitu ya. Hmm, Nah, terus semakin kakak diajak pelayanan gitu ya, akhirnya terjun nih ke dunia pelayanan. hmm, Nah, kalau kakak dulu sebelum eh, waktu jadi jemaat, sebelum terjun di dunia pelayanan, hmm, pikiran kakak ini ya, wah kalau gereja ini pasti orangnya baik-baik. Dalam arti gitu hmm. ya, Ya. baik-baik itu artinya eh, ya kualitasnya lebih baik lah daripada orang-orang yang dunia atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu ya. Hmm, Ternyata kakak terjun ke pelayanan, kakak jumpai, waduh, maaf kata ini ya, kok sama gitu ya. hmm, Kualitas orangnya itu sama lah. Lantas kakak itu tetap bertanya-tanya loh. Nah, terus apa bedanya gitu ya? Apakah cuma ya itu hanya sebatas kayak gereja gitu hmm. doang? Orangnya toh sama gitu ya? Toh yang membedakan apakah cuma gedungnya doang gitu? Nah, itu gimana tanggapan Bibi? Nah, jangan-jangan mungkin ada orang-orang yang seperti kakak juga gitu ya. Hmm, Istilahnya kayak ya shock gitu ya. hmm, Loh, kok ternyata di gereja juga banyak orang yang istilahnya ya eh, ya pandai berpolitik, ya pandai apa. Aduh, kok rasanya kok sama nih kayak orang-orang di duniawi. Nah, apakah kakak salah juga gitu ya? Koreksi makanya. Ini mau tanya Bibi ini gitu ya. iya, 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 iya. Apa justru gereja itu tempatnya, sorry kata, orang-orang yang sakit, yang memang butuh ditangani gitu. Silakan Bibi. Kalau menurut aku ya Kak, memang itu Mm-mm. pergumulan setiap gereja ya. Mm-mm. Itu pasti pergumulan setiap gereja. Dan saya tuh keingat ada satu video Instagram, satu Reels, yang bagus banget penjelasan soal Mm-mm. ini. Jadi dia bilang, ini semoga saya ngomongnya benar ya. Ya, Dia bilang, ya, ya. ehm, coba kita lihat orang-orang yang nge-gym. Bayangkan kita di Mm-mm. gym. Terus ada orang bilang, ngapain nih orang nge-gym? Bentuk tubuhnya. Ini cuma ilustrasi dong ya. Bentuk Ya, tubuhnya ya. em, masih kayak gitu gitu. Mm-mm. Bentuk Mm-mm. tubuhnya besar. Ngapain di gym? Kayak gitu. Intinya Mm-mm. kayak gitu. Terus dia masuk eh, dari peristiwa itu, dia Mm-mm. masuk ke dalam gereja. Dia mengilustrasikan gym itu seperti gereja. Oke. Bayangkan memang di gym memang kita ketemunya sama orang-orang yang berotot doang. Kan Ya, enggak ya. enggak, Setiap orang ya, yang datang ke betul. gym,
itu punya goal beda-beda, punya perjalanan beda-beda. Ada yang nge-gymnya udah dari lama, ada yang nge-gym, misalnya saya nge-gym, dulu saya nge-gym itu kan dipaksa, karena saya itu masuk tim basket, bukan dipaksa, maksudnya itu cara latihannya gitu. Dan kalau misalnya ya orang-orang basket ini kan memang dilatih fisiknya ya begitu. Cuma kan di gym kita nggak menemukan orang-orang gitu doang ya, kayak ada Iya, orang yang pertama kali datang mungkin ke gymnya dengan betul. kondisi tubuh yang begitu. Ada yang mungkin udah lama di gym, tapi dia masih bergumul soal makanannya. Mungkin dia masih susah untuk makan yang ideal teratur. Dan dia mengilustrasikan itu tuh seperti gereja. Kita nggak tahu pergumulan setiap orang-orang. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu berdosa. Cuman dosanya aja ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ya kan? Dan ya kita sebagai gereja bukan untuk mencari siapa yang paling kudus, tapi bagaimana kita saling support supaya kita mencapai tujuan kita. Kita bisa jadi serupa dengan Kristus, itu yang paling penting. Begitu. Karena kalau orang luar sana, orang-orang nggak percaya, mungkin mereka baik, tapi kan imannya berbeda, motivasi untuk berbuat baik itu berbeda. Dan yang kita kejar kan bukan perbuatan baik sebetulnya. Ya mungkin kira-kira Mungkin terus nih. mungkin harus ini ya, fokusnya kemana gitu ya. Jangan sampai kita fokusnya ke orang-orang kecepatannya atau gimana gitu ya. Iya, benar. Fokusnya harus cari Tuhan gitu ya. Betul, Supaya nggak juga. kekecewaan apa-apa itu kan ya toh kan namanya kalau kita berharap sama manusia bisa di PHP gitu ya. Betul. Iya. Oke, setuju. Iya. Oke, ya. Ya, ngomong-ngomong ini hampir 1 jam ini ya. Oke, Vivi. Ya, Vivi ini masuk semester berapa, Vivi? Sekarang ini semester berapa? Sudah selesai. Ya. Oh, Jadi sudah selesai ya? Oke. Berarti kalau sudah selesai, berarti ini Vivi sudah menentukan penjurusannya ya, Vivi ya? Jadi memang penjurusannya udah di awal, teologi. Oh, sudah Nah, di awal gitu. Oke. jadi Teologi itu selesai. maksudnya mungkin ada ke bidang apa-apa gitu nggak ada ya? Kalau penjurusan selanjutnya itu ranahnya kalau mau ambil master gitu, magister. Soalnya gini, kalau kakak pribadi kan sekuler gitu ya. Nah, di jurusan sekuler kalau kakak kan desain gitu ya. Nah, desain itu nanti di semester berapa itu nanti ada penjurusannya kayak keahlian lah, lebih expert kemana gitu ya. Kayak desain itu ada desain kayak desain kemasan, desain produk, terus ada yang fotografi, ada yang animasi. Nah, apakah saya nggak tahu di teologi di saat itu seperti apa? Apakah memang ada yang jurusan ke pendeta, terus jurusan ke mana? Musik atau apa musik gerejawi atau apa gitu? Oh iya. Kalau misalnya di sekuler mungkin dia penjurusannya di akhir ya. Maksudnya atau di pertengahan Ya, biasanya ya. betul. Kalau Nah, kalau buat sarjana teologi itu memang pilihannya di awal. Untuk sarjana ya. Untuk sarjana pilihan di awal. Mau masuk teologi atau musik gerejawi. Musik gerejawinya tetap belajar teologi tapi belajar musiknya juga. Itu kalau di saat. Tapi kalau di tempat lain kayaknya ada yang lebih lagi deh. Saya juga kurang tahu sih. Oke. Nah, kalau magister nanti baru lebih spesifik. Ya mau praktika, mau biblika, sistematika gitu. Begitu. Oke. Iya. Oh, jadi beda ya. Aduh, ini mungkin maaf kata. Nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ya masih rekan-rekan yang baru bergabung, selamat bergabung. Nah, ya, oke, bagi teman-teman yang mau tanya silakan. Ini ada Cira mungkin ya. Ada siapa ini yang saya kenal? Iya, Ira C ini ya. Monggo ditanyain ini yang sudah join gitu ya. Atau yang lainnya kayak Natania Wijayanti, monggo gitu ya. Atau teman-temannya Pipi yang lain juga silakan gitu ya. Ya.
Oke, ya ya. Terus gini, Vivi, kalau Mm-mm. melihat ini ya, eh, namanya tadi kan Vivi sempat sebutkan itu tadi ya, hidup dengan Tuhan gitu ya. Nah, hidup dengan Tuhan itu prakteknya seperti apa sih gitu ya. Nah, seringkali ya itu tadi dunia ini seringkali istilahnya mengkotak-kotakan atau memisahkan antara kehidupan yang duniawi dengan gerejawi. Contohnya misalnya kalau saya sebagai orang Kristen, berarti saya jadi suci, jadi benar-benar orang Kristen misalnya sewaktu ibadah hari Minggu. Nah, selebih dari hari Minggu mungkin saya bekerja dari Senin sampai Sabtu. Wah, ini jadi saya bisa istilahnya ya wis pakai topeng dulu lah. Kita bermain topeng. Nah, topengnya mungkin ya saya bukan jadi orang Kristen, jadi mungkin segala keputusan apa-apa mungkin bisa jadi ya tergantung yang nyaman, yang aman buat saya gitu ya. Dan banyak juga kejadian-kejadian ini Vivi, apa namanya? Hmm, kalau Vivi sempat baca atau ngikutin gitu ya. Nah, gereja-gereja ini kenapa kok ya gereja yang sudah besar kan awal mulanya itu misinya mungkin dari kecil jadi besar gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi besar, tiba-tiba kok wah terdengar, wah si hamba Tuhan ini nggak cocok sama ini, terus akhirnya dia pecah. Atau hamba Tuhan ini, wah, dalam tanda kutip ya namanya hamba Tuhan gitu ya. Hamba Tuhan kalau menurut pandangan saya pribadi sih yaitu sesuatu yang memang sudah dikhususkan, sudah dibentuk gitu ya Vivi ya. Nah, kenapa kok hamba Tuhan ini kok ya itu tadi, kok masih bisa dalam tanda kutip misalnya, oh mengejar yang lain ini. Padahal ya kan dia menerima statusnya sebagai hamba Tuhan kan pasti ada, ya itu tadi ada konsekuensi lah istilahnya ya Vivi ya. Kayak jadi Vivi. Nah misalnya orang duniawi kepengen ngejar kesuksesan. Nah tapi kok ya ada hamba Tuhan yang ya istilahnya melenceng gitu kali ya. Melenceng kok gitu. Nah gimana ini? Mau cari popularitas, cari apa wes. Pokoknya mengalahkan segala cara mungkin bahkan bisa-bisa mengatasnamakan Tuhan gitu ya. Dalam untuk melegalkan apa yang dia perbuat gitu. Gimana tanggapan dari Vivi sendiri melihat fenomena ini? Mungkin balik lagi ya sama keadaan manusia secara umum, Kak. Memang manusia itu kan ya berdosa ya. Gak usah dilabelkan hamba Tuhan atau non hamba Tuhan. Ya semua manusia itu berdosa. Dan label hamba Tuhan itu nggak menjamin juga apakah dia sungguh-sungguh apa ya istilahnya sungguh-sungguh hidup mencari Allah gitu. Dan nggak semua orang awam, nggak semua orang dalam orang awam itu mengejar kesuksesan juga. Ada orang-orang awam yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan. Jadi kita pun juga sendiri nggak bisa mengkotak-kotakan, oke hamba Tuhan harus begini, orang awam harus begini gitu. Patokannya menurut saya sih satu, murid Kristus. Begitu. Jadi terlepas mau dokter, mau apa, mau profesinya apa, dia murid Kristus atau bukan. Gitu. Dan balik lagi ke tadi kakak nanya tentang hidup dekat dengan Tuhan itu seperti apa ya. Orang yang mau jadi murid Kristus, yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, mengenal firman-Nya, terlepas dari segala profesinya. Nah, memang kalau balik lagi tadi, aku juga bilang manusia itu berdosa, itu juga ngefek. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada hamba Tuhan juga yang sempurna, nggak ada orang awam pun yang sempurna. Pasti ada jatuh bangunnya. Maka itu kan kita semua sama-sama diproses. Ya, aku pun juga berdosa, aku pun nggak, jangan pandang aku ini loh. Ya gimana loh, aku loh juga berdosa. Gitu. Kita sama-sama berdosa. Profesinya aja berbeda. Aku mengambil bagian untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu, dan ada orang-orang yang mengambil bagian hamba Tuhan paruh waktu. Gitu. Dan dimanapun, dimanapun atau apapun profesinya, apapun pekerjaan kita,
satu sebenarnya, cuma tujuannya itu hidup yang menjadi murid Kristus, dan itu caranya hidup dekat dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya awal pertama dulu saya nanggepin fenomenanya Mm-mm. itu, ya Mm-mm. saya juga nggak bisa ngejudge apapun ya. Kalau misalnya tentang Mm-mm. konflik, itu Mm-mm. segala sesuatu tuh punya Iya, cerita. Dan sebagai iya. manusia berdosa, itu semua hal mungkin terjadi begitu, Mm. di tengah kekurangan, di tengah kelemahan. Tapi semua orang ingat, semua orang itu bisa berproses juga. Mungkin melalui konflik itu orang itu jadi berproses. Nah, itu kita nggak tahu bagaimana. Cuman kalau balik lagi ke tentang hidup dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya? Hmm, Kalau saya ya, secara pribadi, saya selalu nyepetin waktu untuk diam, berdoa sama Tuhan, berefleksi, baca firman Tuhan. Karena dunia ini memang agak agak bising ya, maksudnya sangat menggoda loh. Mm. Mm. Ada mungkin perkataan orang aja bisa menggoda kalau mereka itu terus ngomong berulang kali, mungkin ya, kayak Iya. misalnya kejar kesuksesan atau apalah, terus Mm. kita jadi Mm. terpengaruh. Mm. Mm. Itu sangat bising loh dunia itu. Dan bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan ya, kita punya waktu gitu sama Tuhan. Oke. Karena kan kita hidup di dunia ini kan kita bisa lekat banget ya sama dunia, ya kan? Kalau kita Iya. nggak punya sempatin waktu untuk dekat sama Tuhan ya susah. Dan baik lagi, Mm. kalau kita mau belajar mengatakannya, pertama stepnya sebelum ngomongnya ya kita Mm. deket dulu sama Tuhan, kita dengar dulu suaranya, kita punya kepekaan itu, begitu Kak. Oke, siap, siap, siap. Nah, oke, ini sudah di penghujung gitu ya. Ya, ya. Kesimpulannya apa ini, Bibi, yang mau bisa sharing kita pada malam hari ini, bisa ditarik kesimpulan apa ini yang mau Bibi sampaikan? Silahkan. Mungkin dari temanya ya, belajar mengatakannya berdasarkan kesaksian juga yang tadi saya Mm. bisa sharingkan. Em, saya dulu ya, saya itu belajar bagaimana saya mau dengar suara Tuhan dan punya kerendahan hati untuk mengatakan ya sama panggilan Tuhan yang sejujurnya ya nggak mudah. Sampai saat ini pun juga nggak bisa dibilang gampang ya, nggak bisa dibilang mudah. Jadi Mm. itu sebuah proses. Dan mungkin pesan buat teman-teman semua di sini mendengarkan, baik orang-orang Iya. awam, mungkin ada orang saat juga di sini ya. Ya, dimanapun kita, profesi apapun kita, ya kita belajar untuk terus dekat sama Tuhan, dengar suara Dia, dan jangan pernah ragu mengatakan ya. Percayalah bahwa dunia ini menawarkan yang sementara, yang fana, tapi Tuhan menawarkan kekekalan gitu. Dan yang terlebih, yang utama, kalau kita kita mengatakan ya, pasti Tuhan akan kasih damai sejahtera dan sukacita yang nggak pernah dunia ini bisa berikan. Amin. Begitu Gitu. aja. Amin. Oke, baik, baik. Oke, kita akan tutup. Terima kasih nih buat Vivi ya. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Terima kasih buat kesediaannya yang masih terus menemani, nggak bosen-bosen gitu ya. Nah, karena kita berbicara tentang kekekalan itu tadi ya, Vivi. Oke, tentang panggilan itu. Oke, ya untuk doa penutup mungkin minta tolong Vivi yang tutup dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kau berikan kami waktu untuk sharing-sharing, meskipun singkat, 1 jam, tapi kami sungguh terberkati, tersegarkan kembali, dan terlebih kami bisa mengenalmu lebih dalam lagi. Bantulah kami sebagai orang percaya ini juga boleh terus bisa mendengarkan suaramu, dan terlebih bisa taat kepadamu dengan mengatakan ya pada kehendak-Mu. Berarti juga Kak Hari ya Tuhan, keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, Tuhan yang berkati, supaya Engkau bisa juga pakai Kak Hari di dalam kehidupannya, menjadi alatmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti juga orang-orang yang mendengarkan, biarlah Engkau sendiri
yang boleh menjawab setiap pergumulan dari mereka, setiap pertanyaan-pertanyaan kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, GKI Ngagel. Kiranya Engkau yang telah membangun gereja ini, Engkau juga yang terus menyertai. Kami berdoa untuk setiap penatua, untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap jemaatmu yang mungkin sedang bergumul. Kiranya Engkau yang boleh menyatakan kehadiranmu, Engkau tumbuhkan gereja ini supaya gereja ini bisa semakin serupa dengan Engkau dan semakin bertumbuh imannya juga di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Vivi ya Ya, buat waktunya, buat kesempatan, buat sharingnya. Nah ini saya ada bacain ini. Selamat ucap Meifang. Oh, selamat melayani Vivi. Terima kasih sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah setia. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah gitu ya, yang melukai. Terima Ya, kasih, sampai ketemu di lain kesempatan, tentunya di minggu depan dengan topik-topik malam kesaksian yang menarik yang lainnya. Oke, see you, bye-bye. terima kasih Kak Hari. You, bye, Vivi, thank you. Iya.